Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 204, bagian B, soal nomor 6. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. B. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nomor 6. Pak Maduri mempunyai 4 orang anak bernama Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Pak Muarif mempunyai 3 orang anak bernama Mawardi, Muhasanah, dan Muhsin. Pak Asid mempunyai 2 orang anak bernama Marhawi dan Sunaida. Perintahnya yang A, tunjukkan relasi ayah dari dalam diagram panah. B, apakah relasi pada poin A merupakan fungsi? Jelaskan. C, tunjukkan relasi anak dari dalam diagram panah. D, apakah relasi pada poin C merupakan fungsi? Jelaskan. Oke, seperti ini ya dek cara menjawabnya. Oke, untuk menjawab soal yang A, kita diminta membuat diagram panah dari relasi ayah dari. Caranya kita bikin dulu kayak gini dek. Nih ya. Nah, di sini nanti kita sebutkan nama-nama ayah, ini kita sebutkan nama-nama anak semuanya ya. Nama-nama ayah ada Pak Maduri, kemudian ada Pak Muarif dan ada Pak Asid. Di setiap namanya kasih sebuah titik kayak gini deh. Ini nanti fungsinya untuk menghubungkan panah-panahnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini nama-nama anak ya. Ada Sulastri, kasih titik di depannya ya. Idris, Halim, Thohir, kemudian Mawardi, Muhasanah, Muhsin, Marhawi, dan Sunaida. Oke, semuanya dikasih titik ya di depannya. Dan tidak lupa kita kasih relasinya, yaitu ayah dari. Lihat panahnya itu dari ke kiri menuju ke kanan ya. Ini panahnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita siap membuat diagram panahnya. Untuk Pak Maduri tadi memiliki anak siapa aja? Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir ya. Berarti dari namanya Pak Maduri ini kita tarik panah ke nama-nama yang tadi sebagai anaknya dia. Ini dia Sulastri, kasih panah. Kemudian Idris dipanah juga. Nah, kemudian Halim panah. Terakhir Thohir, ini berarti anak-anaknya Pak Maduri ya. Bacanya kayak gini. Pak Maduri adalah ayah dari Sulastri, Pak Maduri adalah ayah dari Idris, Pak Maduri adalah ayah dari Halim, Pak Maduri adalah ayah dari Thohir. Nah, sekarang untuk Pak Muarif tadi memiliki 3 orang anak. Nama-namanya Mawardi, Muhasanah, dan Muhsin. Oke, kita tarik panah ya, kita hubungkan panah dari nama Pak Muarif ke nama anak-anaknya tadi, yaitu Mawardi, Muhasanah, dan Muhsin. Nih, kasih panah. Kemudian yang di sini kasih panah juga. Terakhir ke Muhsin. Oke, sudah. Ini berarti dibaca Pak Muarif adalah ayah dari Mawardi, Pak Muarif adalah ayah dari Muhasanah, dan Pak Muarif adalah ayah dari Muhsin. Terakhir untuk Pak Asid memiliki 2 orang anak bernama Marhawi dan Sunaida. Oke, sama ya, kita hubungkan ini Pak Asid, ini ke Marhawi dan Sunaida. Kasih panah ya, tidak boleh lupa. Oke. Dah seperti ini. Jadi ya dek ya, ini untuk poin A. Kita sudah membuat diagram panah dengan relasi ayah dari. Jadinya seperti ini. Bisa diikutin ya? Oke. Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang B. Apakah relasi pada poin A merupakan fungsi? Jelaskan. Oke. Relasi pada poin A itu ya yang ini tadi. Relasinya adalah ayah dari. Apakah relasi ayah dari ini merupakan fungsi atau tidak? Kita lihat dari panah-panah pada himpunan sebelah kiri ya. Nama-nama ayah ini ke himpunan yang di sebelah kanan.
kita lihat, seandainya Pak Maduri itu hanya memiliki satu anak, Sulastri saja, Pak Muarif hanya memiliki satu anak, yaitu Mawardi saja, dan Pak Asid hanya memiliki satu anak, Marhawi saja, maka relasinya adalah fungsi. Kalau dia hanya masing-masing punya satu anak, artinya hanya dihubungkan dengan satu pada sebelah kanan ini, pada anggota himpunan sebelah kanan. Tetapi karena Pak Maduri ini panahnya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4. Pak Muarif panahnya juga banyak ya, 1, 2, 3. Pak Asid juga ada 2 panah, maka relasi ini bukan fungsi. Jelas ya Dek ya. Jadi intinya fungsi atau tidak itu tergantung dari panah yang dikeluarkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Bahasanya Kak Sari kayak gitu biar kalian paham ya. Lihat panahnya aja. Nah, karena ini Pak Maduri mengeluarkan 4 panah, berarti itu bukan fungsi. Pak Muarif juga, ya, Pak Asid juga. Bolehnya hanya satu panah kalau mau disebut sebagai fungsi. Nah, sekarang cara menjawabnya menggunakan kalimat seperti apa? Kak Sari bantu ya, kayak gini deh. Begini deh untuk menjawab poin yang B. Kak Sari bacakan ya. B. Relasi ayah dari pada poin A bukan merupakan fungsi. Alasannya karena ada anggota domain atau anggota yang di sebelah kiri dipasangkan dengan lebih dari satu anggota pada anggota kodomain yang di sebelah kanan. Kayak gitu. Intinya memang kalau mau disebut fungsi ini harus hanya berpasangan satu-satu ya Dek ya. Nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Misalnya Pak Maduri hanya punya anak Pak Idris aja, Pak Muarif hanya punya anak Musin saja, kemudian Pak Asid hanya punya anak Sunaida saja, itu baru yang dinamakan fungsi. Seandainya nanti ada salah satu bapak-bapak ini yang tidak punya anak, artinya dia tidak memiliki pasangan di sebelah kanan, itu juga bukan merupakan fungsi. Jelas ya. Jadi kalau fungsi itu harus hanya ada satu panah gitu aja yang menunjuk. Nggak boleh lebih, nggak boleh kosong juga. Jadi ya, jelas ya. Jadi untuk yang B, kalau kalimat versinya Kak Sari kayak gini ya. Nanti kamu bisa bikin kalimat versimu sendiri. Atau kalau dari gurumu diarahkan menggunakan kalimat yang lain, silahkan ikuti arahan dari gurumu aja. Intinya yang harus sama ya Dek ya. Seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang C. Soal yang C, kita diminta tunjukkan relasi anak dari dalam diagram panah. Oke, untuk menunjukkan relasi anak dari, Kak Sari udah bikin kayak gini deh ya. Nah, sekarang nama-nama anaknya kita letakkan di sebelah kiri, nama-nama ayahnya kita letakkan di sebelah kanan. Terus ada relasi anak dari. Ingat, panahnya dari kiri ke kanan kayak gini ya. Nah, sebenarnya menggunakan yang A ini tadi juga boleh deh. Jadi nama anak-anaknya tetap di sebelah kanan, ayahnya tetap di sebelah kiri, kemudian panah-panahnya ini dihapus. Nah, sekarang relasinya ganti kayak gini. Dari kanan ke kiri, kasih panah terus tulis anak dari. Sebetulnya boleh. Itu nanti dinamakan kalau misalnya ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Pada poin yang A tadi relasi dari himpunan A ke himpunan B. Terus kalau yang C relasi dari himpunan B ke himpunan A. Sebenarnya boleh bolak-balik kayak gitu. Nah, tetapi Kak Sari sengaja bikin versi yang seperti ini. Nama-nama anak sekarang kutulis di sebelah kiri, nama-nama ayah kutulis di sebelah kanan. Relasinya tetap dari kiri ke kanan, yaitu anak dari. Kenapa? Supaya kalian nggak bingung. Gitu aja maksudnya deh ya. Ikutin seperti punyanya Kak Sari ini juga boleh. Boleh kok. Ya, bener kok ini. Oke, untuk nama-nama anak semuanya harus ditulis ya. Dan di akhir namanya kasih titik kayak gitu. Nanti fungsinya untuk menghubungkan panahnya ya. Oke, sudah ini semua nama anaknya. Untuk nama ayahnya juga ya, sama di sebelah depannya sini dikasih titik. Ini nanti untuk menghubungkan panah dari
pasangan dengan anak-anaknya nanti. Siap ya? Nah, sekarang kita hubungkan. Karena ini relasinya adalah anak dari, berarti kita lihat Sulastri itu tadi adalah anaknya siapa sih? Kita masih ingat ya, Sulastri adalah anaknya Pak Maduri, Idris juga anaknya Pak Maduri, Halim juga anaknya Pak Maduri, dan Thohir juga anaknya Pak Maduri. Berarti ini kita hubungkan aja langsung panahnya seperti ini ya. Seret, boleh kayak gini dulu. Nanti terakhir ingatin Kak Sari untuk kasih panahnya ya, kalau Kak Sari lupa. Enggak, insya Allah nggak lupa kok. Karena kalau nggak dikasih panah salah loh ya. Namanya juga diagram panah. Nah, Kak Sari bikinnya kayak gitu biar agak cepet aja. Oke, sudah jadi ya. Nah, dilanjutkan sekarang untuk Mawardi adalah anaknya Pak Muarif, kan? Muhasanah adalah anaknya Pak Muarif, dan Muhsin adalah anaknya Pak Muarif. Sama, kita hubungkan panahnya kayak tadi ya. Nih, biar aman langsung aja deh panahnya, takut kelupaan. Seret. Oke. Muhsin juga anaknya Pak Muarif. Oke, sudah. Terakhir, Marhawi adalah anaknya Pak Asid, Sunaida juga anaknya Pak Asid. Kita hubungkan. Alhamdulillah. Jadi, ya, seperti inilah diagram panah dari relasi anak dari ya pada poin C. Oke, sudah jadi ya untuk diagram panahnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang D. Pertanyaannya, apakah relasi pada poin C yang ini tadi merupakan fungsi? Jelaskan. Oke, untuk menjawab relasi ini merupakan fungsi atau tidak, kita lihat panah-panahnya, Dek. Nah, Sulastri hanya memiliki satu panah, yaitu ke Pak Maduri saja. Demikian juga Idris hanya memiliki satu panah. Halim juga hanya satu panah. Thohir juga hanya satu panah ya. Demikian juga Mawardi hanya punya satu panah, Muhasanah juga satu panah, Muhsin juga satu panah, Marhawi satu panah, Sunaida juga satu panah. Dan tidak ada yang tidak memiliki panah. Semuanya memiliki panah dan hanya satu. Berarti ini adalah merupakan fungsi. Gitu. Kalau dibalik jadinya fungsi ya. Nah, untuk poin yang A tadi kan bukan fungsi, karena Pak Maduri punya 4 panah. Wah, banyak banget. Pak Muarif punya 3 panah, banyak banget. Itu bukan fungsi. Tetapi kalau dibalik kayak gini ya, Sulastri hanya punya satu panah, Idris juga, Halim juga hanya punya satu panah, sampai ke Sunaida juga hanya punya satu panah. Karena semua yang di sebelah kiri ini hanya punya satu panah, artinya hanya dipasangkan dengan satu pada yang sebelah kanan, maka dikatakan relasi anak dari pada poin C ini merupakan fungsi. Oke, nah sekarang Kak Sari bantu jawab menggunakan kalimat ya untuk poin pertanyaan yang D ini. Ini deh untuk menjawab poin yang D. Aku bacakan ya. Relasi anak dari pada poin C merupakan fungsi. Ini alasannya karena setiap anggota domain atau yang di sebelah kiri ini tadi dipasangkan tepat satu pada anggota kodomain atau yang di sebelah kanan. Seperti itu ya. Lagi-lagi untuk kalimatnya nanti kalian boleh samaan dengan Kak Sari kayak gini. Sudah benar kok, Dek. Atau kalau guru kalian menghendakkan kalimatnya harus persis dengan yang diajarkan guru kalian, ya ikutin aja arahan itu ya. Karena itu yang lebih baik untuk kamu ya. Oke, intinya soal nomor 6 poin A, B, C, D sudah selesai Kak Sari bantu. Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan soal ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Untuk kamu yang mau gabung di grup, silahkan hubungi nomor di 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kalau kamu inginnya gabung ke grup yang gratis, nanti hubungi aja Kak Sari dulu di nomor ini, biar ku save nomormu ya Dek ya. Karena hari-hari ini grup gratisnya itu penuh terus. Nah, nanti
kalau nomormu udah aku save, aku kasih link grupnya. Sewaktu-waktu kamu bisa klik link grup itu. Kalau kebetulan ada peserta yang keluar dari grup, nah kamu akan bisa menggantikan posisi dia. Tapi kalau nggak sabar ya nungguin grup gratis kapan bisa masuknya, gabung aja ke grup yang satu lagi, grup yang berbayar. Berbayarnya pun murah kok, hanya 20.000 untuk 1 bulan. Bukan untuk satu pertanyaan ya, itu untuk 1 bulan. Nah, lebih jelasnya lagi langsung aja tanya-tanya Kak Sari di nomor ini. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.